Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Nur Anissa, NPM 1813624. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif dan sistematika penulisan laporan penelitian kualitatif. Sistem penulisan laporan penelitian kuantitatif terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal yang berisikan halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan atau lembar persetujuan, dan daftar isi. Untuk bagian utama, secara lengkap, laporan penelitian kuantitatif hanya terdiri dari 3 bab saja, yaitu bab pertama pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, dan bab ketiga yaitu metode penelitian. Untuk bagian akhir dari laporan penelitian kuantitatif ini berisikan daftar pustaka dan berisikan lampiran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistematika penulisan laporan penelitian kualitatif. Sistematika penulisan laporan penelitian kualitatif ini juga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisikan halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan atau lembar persetujuan, dan daftar isi. Untuk bagian utama, secara lengkap, laporan penelitian kualitatif terdiri atas sejumlah bab dan subbab sebagai berikut, yaitu bab 1 pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka, bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk bagian akhir sama halnya seperti laporan penelitian kuantitatif, yaitu berisikan daftar pustaka dan lampiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izul Mujahadah. Di sini akan menjelaskan tentang tata cara penulisan. Tata cara penulisan meliputi bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, dan bahasa. Nah, untuk yang pertama ada bahan dan ukuran. Bahan dan ukuran naskah, sampul, warna sampul, tulisan pada sampul, dan ukuran diuraikan berikut ini. Yang pertama ada naskah. Naskah dibuat di atas kertas HVS dan tidak dicetak bolak-balik. Yang kedua ada sampul. Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis dan sebaiknya diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik atau dilaminating. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang ada di halaman judul. Untuk yang ketiga, warna sampul. Warna sampul disesuaikan dengan jenjang studi. Jenjang studi S1 berwarna hitam dan jenjang studi S2 juga S3 berwarna merah. Untuk yang keempat ada ukuran. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4. Berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang pengetikan. Pada pengetikan disajikan jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruang. Berikutnya juga ada alinea baru, permulaan kalimat, judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Perincian ke bawah juga letak simetris. Nah, yang pertama ada jenis huruf. Jenis huruf yang dapat dipakai untuk penulisan skripsi, tesis, atau disertasi adalah Times New Roman ukuran 12. Kedua ada bilangan dan satuan. Pertama, bilangan diketik dengan angka, kecuali jika terdapat pada permulaan kalimat, maka bilangan tersebut harus dieja. Yang kedua, bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Ketiga, satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya. Selanjutnya, jarak dan baris. Dalam naskah, jarak antara baris adalah 2 spasi. Kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, notasi, dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah.
Khusus untuk bagian awal seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar istilah, jarak spasi adalah 1, tetapi diberi jeda 1 baris kosong untuk tiap butir bagiannya. Batas tepi. Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas diatur sebagai berikut. 1. Tepi atas 4 cm, 2. Tepi bawah 3 cm, 3. Tepi kiri 4 cm, dan 4. Tepi kanan 3 cm. Pengisian ruang. Ruang yang terdapat pada halaman naskah harus terisi penuh, artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, sehingga tidak ada ruang yang terbuang, kecuali jika memulai alinea baru, memasukkan persamaan, tabel, gambar, judul subbab, atau hal-hal lain yang khusus. Jika menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Word, pilih alternatif Justified. Selanjutnya, alinea baru. Alinea baru yang berada tepat di bawah judul bab, subbab, atau anak subbab ditulis rata kiri. Alinea baru setelahnya ditulis menjorok pada ketikan yang kelima dari batas tepi kiri. Jika menggunakan perangkat lunak, maka alinea baru tersebut dapat dimulai mengikuti pengaturan otomatis tab dari perangkat lunak tersebut. Permulaan kalimat. Kalimat diawali dengan huruf besar atau kapital. Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat harus dieja dengan huruf. Selanjutnya ada judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Yang pertama, judul bab ditulis simetris di tengah-tengah kertas, ditebalkan, dan ditulis dengan huruf besar atau kapital. Judul ditulis dengan jarak 4 cm dari tepi atas kertas tanpa diakhiri dengan titik. 2. Judul subbab diketik mulai dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya penulisan judul headline style, yaitu semua kata dimulai dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru di bawah judul tetapi rata kiri. Alinea selanjutnya ditulis menjorok sesuai ketentuan. Ketiga, judul anak subbab diketik mulai dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya penulisan judul sentence style, yaitu awal kata pertama ditulis dengan huruf besar dan awal dari kata-kata selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru di bawah judul, tetapi rata kiri. Alinea selanjutnya ditulis menjorok sesuai ketentuan. Yang keempat, jika di dalam anak subbab masih terdapat segmen-segmen, maka judul segmen dimulai dari ketikan kelima. Dari sisi kiri, ditulis dengan gaya penulisan judul sentence style, diikuti dengan tanda titik, dan dicetak tebal. Kalimat pertama yang menyusul kemudian diketik terus ke belakang dalam satu baris dengan judul segmen. Judul segmen dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai subjudul ditempatkan paling depan dan dicetak tebal. Perincian ke bawah. Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan bulir seperti garis penghubung atau titik tebal yang ditempatkan di depan perincian tidak dibenarkan. Yang terakhir ada letak simetris, gambar, tabel, persamaan, dan judul bab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan. Nah, untuk selanjutnya adalah penomoran dan tata letak. Di sini yang akan kita bahas yang pertama ada halaman, yang kedua ada tabel, ada gambar dan persamaan. Yang pertama adalah halaman. Bagian awal karya ilmiah, halaman judul sampai dengan intisari diberi nomor halaman dengan angka Romawi yang kecil. Untuk bagian utama dan bagian akhir, pendahuluan atau bab 1 sampai dengan halaman terakhir memakai angka Arab atau biasa, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, ini sebagai nomornya. Untuk yang ketiga, nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. Untuk halaman yang memuat judul bab, nomor halaman ditulis sebelah kanan bawah. Dan yang keempat,
Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atasnya atau tepi bawahnya. Selanjutnya tabel. Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab atau biasa. Sistem penomoran tabel adalah rangkap 2, yaitu nomor bab diikuti tanda titik kemudian nomor tabel. Contohnya adalah tabel 2.5, tabel 3.8, tabel 4.3 dan sebagainya. Masih tentang tabel, penyajian tabel harus dibuat secara jelas, disajikan dengan rapi. Yang kedua, pada pengeditan tahap yang terakhir tabel dapat diletakkan. Yang pertama, tidak harus, saya ulangi, tidak harus tepat setelah paragraf asalkan masih dalam satu halaman. Yang kedua, sebelum paragraf yang menyebutkan tabel tersebut asalkan masih dalam satu halaman. Yang ketiga, tabel-tabel kecil juga dapat dikelompokkan dalam satu halaman dan masing-masing tabel mempunyai nomor dan judul masing-masing. Selanjutnya yang keempat, setiap tabel harus mempunyai nomor dan judul. Masih tentang tabel, jika tabel terlalu besar dan lebar, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini kira-kira ada 9 langkah untuk mengatasi jika tabel terlalu besar dan lebar. Yang pertama, mengubah orientasi kertas menjadi memanjang atau landscape. Dan yang kedua, jika sebuah tabel panjangnya lebih dari 1 halaman tetapi lebarnya setengah halaman, maka tabel tersebut dapat dijadikan 2 dan ditempatkan bersebelahan dalam satu halaman. Yang ketiga, membuat tabel menjadi beberapa halaman yang berkelanjutan, maka di setiap halaman harus tetap dituliskan kepala halamannya. Yang keempat, memecah isi tabel menjadi beberapa tabel yang lebih kecil. Yang kelima, membuat dan mencetak tabel dalam ukuran aslinya, dilipat sesuai dengan ukuran halaman lain, kemudian ditempatkan di dalam lampiran. Solusi yang keenam, kolom-kolom diberi nama di dalam kepala tabel. Dan yang kedelapan, output dari perangkat lunak komputer, misalnya SPSS, tidak boleh dikopi dan paste menjadi tabel. Output tersebut diketik ulang untuk menjadi tabel. Nama variabel singkatan diganti menjadi nama yang lebih mudah dibaca. Tabel ditempatkan simetris di tengah. Dan yang terakhir, penulisan tabel dapat menjadi lebih mudah jika menggunakan pengaturan tabel dalam perangkat lunak. Yang ketiga, ini adalah gambar. Gambar termasuk bagan, grafik, foto, dan peta diberi nomor dengan angka Arab atau biasa, yaitu 1, 2, 3, seterusnya. Berkenaan dengan gambar, berikut adalah tata cara menampilkan gambar dalam karya ilmiah atau penelitian. Yang pertama, penyajian gambar harus bersifat self-contained, sehingga pembaca tidak perlu membuka teks untuk memahami gambar tersebut. Yang kedua, bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar, tidak dibedakan dalam penomoran. Nomor gambar diikuti dengan judul gambar. Gambar tidak boleh dipenggal. Dan selanjutnya, keterangan gambar ditulis pada tempat-tempat yang kosong di dalam gambar, tetapi tidak disarankan untuk ditampilkan pada halaman ini. Dan yang selanjutnya, bila gambar ditempatkan melebar sepanjang 3 kertas, maka bagian atas harus diletakkan di sebelah kiri kertasnya. Yang selanjutnya, ukuran gambar, panjang dan lebar diusahakan dalam ukuran wajar, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil.
skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi atau ekstrapolasi. Selanjutnya, letak gambar diatur dengan simetris. Untuk persamaan, nomor urut persamaan yang berbentuk rumus dan lain-lain ditulis dengan angka Arab atau biasa di dalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah rumus logaritma. Selanjutnya, bahasa. Aturan bahasa dalam karya ilmiah diatur sebagai berikut. Yang pertama ini adalah bahasa yang dipakai, bentuk kalimat, istilah, kesalahan umum, dan istilah baru. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku. Untuk bentuk kalimatnya, kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama atau orang kedua. Untuk istilahnya adalah bahasa Indonesia sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, maka dicetak miring dan dijelaskan juga artinya. Bahasa di sini dalam bahasa sering terjadi kesalahan umum. Biasanya adalah yang pertama, kata penghubung seperti sehingga dan sedangkan tidak boleh dipakai untuk memulai kalimat. Dan yang kedua, kata depan pada sering dipakai. Kata depan pada maksudnya sering dipakai tidak pada tempatnya, misalkan diletakkan di depan subjek. Yang ketiga, kata di mana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya dan diperlakukan seperti kata where, and of, dan of dalam bahasa Inggrisnya. Dan yang keempat, awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. Untuk bahasa, masih dengan bahasa, istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat dipergunakan asalkan secara konsisten. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, di sini saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.